Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Misbahul Mustafa, peserta KKNDR 034 IAIN Kediri. Dalam kesempatan kali ini saya akan berdiskusi tentang pendidikan karakter. Ikuti video ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan mewawancarai seorang alumni dari IAIN Kediri dalam masalah pendidikan. Kita sharing dikit-dikit berbagi ilmu dengan beliau. Ini beliau bernama Mas Zen, ya, bisa dipanggil Zen Amrullah Ahmad. Ya, saya panggil Kang Zen saja. Terserah, Kang, Mas, pokoknya coba. Ya, di sini saya ingin mewawancarai Kang Zen tentang masalah pendidikan. Kalau menurut Kang Zen ini pendidikan itu apa sih? Kalau dari apa? Segi bahasa kan tarbiyah. Iya. Kita mendidik bagaimana seseorang itu berhasil apa ya? Jadi tidak hanya teori saja. Iya. Tidak hanya teori saja, tapi untuk implementasi dari teori itu para terdidik atau peserta didik ini mampu untuk mengimplementasikan apa yang kita ajarkan. Seperti itu kira-kira. Terus kalau dari pengalaman sampai sendiri itu bagaimana sih pendidikan yang ada di sini, khususnya di Indonesia? Ya, kalau saya sih, menurut saya sudah bagus. Mungkin karena gimana ya, itu tadi yang namanya ganti menteri, ganti kurikulum itu sebenarnya juga kurang tepat. Ya. Jadi ketika seorang anak atau seorang peserta didik ini belum menguasai sepenuhnya, belum menguasai materi, belum mengimplementasikan sebelumnya, terus diganti kurikulumnya lagi, ini akan seperti apa ya? Malah menjadi kelinci percobaan saja seperti itu. Jadi kurang tepat ya kalau di pendidikan itu. Iya, harusnya memang kalau memang percobaan itu harus sampai berhasil, kan gitu. Ya. Nah, ini percobaan masih setengah matang sudah diganti lagi. Nah, mungkin kurangnya seperti kalau menurut saya. Jadi guru-guru ini juga bingung untuk pengaplikasian karena 5 tahun ganti gitu. Iya, kalau menurut saya gitu. Ya, mungkin saya kira juga untuk pendidikan, khususnya pendidikan agama Islam ya. Iya. Iya, ini kan kita tahu lah itu kan yang namanya pendidikan itu kan sebagai sesuatu seperti Nabi Muhammad itu kan laqad anak nabi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi Nabi sendiri kan sudah bagaimana jadi seorang nabi sebagai uswah kan, seperti itu. Sebagai contohan gitu ya. Sebagai contoh. Ya. Jadi pada intinya kalau di pendidikan itu yang dibangun apa? Karakter atau Ya, karakter. Sebenarnya kalau kita pandang pendidikan berkarakter, namanya pendidikan itu sudah berkarakter. Kecuali pengajaran. Kalau pengajaran itu belum ada karakternya. Tapi kalau pendidikan itu sudah berkarakter, namanya juga pendidikan. Contoh, kalau pendidikan kita diajarkan untuk menjadi orang yang sopan, santun, menjadi yang akhlak karimah, ya kan? Iya. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Seperti itu. Ya, ini seperti yang kita tahu bahwasanya akhir-akhir ini marak tentang pembelajaran online. Ya. Itu bagaimana sih menurut Anda? Kalau menurut saya untuk membangun karakternya itu kok nggak bisa maksimal. Kalau untuk pengajaran saja, kalau dalam bahasa Arabnya itu ta'lim. Kalau untuk ta'lim itu nggak apa-apa, sah-sah saja itu ta'lim ya. Ya, Tapi untuk tarbiyah, untuk bagaimana melatih tazkiyatun nufus atau melatih diri, itu kurang. Jadi tidak ada yang namanya
yang tadi pendidikan berkarakter itu tidak dibangun ketika sekolah online. Bisa saja kan diakali. Contoh dengan adanya aplikasi Zoom ya. Iya. Zoom. Nah, bisa saja diakali si seorang siswa itu bikin video sekitar katakanlah 30 menit atau sesuai dengan jam pelajarannya di Zoom. Dia video 30 menit sebelumnya, ya kan? Yeah. Seakan-akan dia mendengarkan seorang guru, terus disetel di depan layar laptop. Nah, ini kan sebagai dia mengakali kan, seperti itu. Betul. Jadi kurang masuk juga. Kalau menurut saya lihat di internet seperti itu. Ada yang di luar ada seperti itu. Jadi kalau seperti itu bagaimana solusinya? Ya bagaimana lagi ya, kalau di tengah pandemi ini ya kita cari jalan tengahnya. Kalau memang tidak bisa ya nggak apa-apa. Jadi kalau ada dua kemudorotan kan kita ambil mudarat yang lebih kecil kan, ya, lebih kecil. Mana mudarat yang lebih kecil? Tentu saja sekolah online. Karena nanti kalau kita sekolah seperti biasa akan sangat beresiko sekali untuk terkena COVID-19 kan, seperti itu, COVID-19. Mematuhi protokol ya, kan ribet juga. Ya kalau pas mematuhi protokol kita kan nggak bisa mengawasi selama pengajaran itu berlangsung, anak ini kemana kan. Mungkin kalau untuk bagusnya sekarang seperti itu ya, karena ya keadaan juga. Tapi kalau untuk di masa dimana nggak ada COVID atau normal, itu ya saya kira lebih bagus yang langsung face to face. Kan itu kalau peserta didik ada pendaftaran baru kan? Iya. Nah, terus nggak tahu mana wajah gurunya, terus guru nggak tahu mana wajah peserta didiknya, kan nggak ada ikatan yang kuat antara. Nah, salah satunya juga itu. Tidak adanya ikatan batin antara guru dan murid. Nah, jadi gini, ketika saya pernah lihat videonya Profesor Dr. Quraish Shihab Al-Mufasir ya, meskipun beliau mondok itu hanya 2 tahun, tapi beliau itu ikatan batin dengan gurunya itu sangat kuat sekali. Bahkan ketika ada apa-apa, gurunya selalu datang di dalam mimpinya. Saking eratnya ikatan batin antara guru dan murid tersebut. Seperti itu. Jadi itu termasuk ikhlas juga termasuk mempengaruhi sih. Seperti itu. Itu saya pernah mendengar dari Yai bahwasanya ini juga disebutkan dalam kitab-kitab bahwasanya kalau pelajaran itu paling enggak ada hubungannya antara murid dan guru, kemudian ada kecintaannya dengan ilmu, ya, dan usahanya harus maksimal juga. Nabi kan sudah mengajarkan bahwasanya innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Jadi karakter itu sebagai karakter akhlakul karimah, bahwasanya Nabi pun itu bagaimana akhlaknya. Jadi seorang guru itu juga harus mencontohkan kepada muridnya bagaimana akhlak Nabi. Dilempar seperti itu beliau tidak marah, beliau diolok-olok tapi beliau masih sopan kan. Seharusnya guru itu mencontoh akhlak yang baik. Gimana ibadahnya beliau, gimana perilakunya beliau, seperti itu kan kita sudah punya panutan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Seorang guru juga harus menjadi uswatun hasanah bagi para peserta didiknya atau para muridnya. Nah, ini akan terjadinya tujuan pendidikan itu tercapai ketika guru itu menjadi uswatun hasanah. Kan tadi sudah disampaikan di belakang tadi ya. Dan guru
digugulan ditiru. Nah, seperti itu ya, kalau bahasa Jawanya seperti itu, digugulan ditiru. Jadi ya itu tadi, kalau kita di pondok pesantren itu kan diajarkan alam kain khirsin wastibarin kan. Di sini kan sudah ada juga diajarkan itu wastibarin juga, wastibarin wastibarin waiksan mustaqim juga. Jadi juga harus ada guru waktu di zamanin mangsani kudawa atau waktunya itu lama. Wastibarin tadi itu adalah sabar. Jadi sabar bagaimana dari murid juga itu sabar bagaimana kita menuntut ilmu, guru sabar bagaimana menghadapi murid. Ini juga salah satu contoh akhlak yang diberikan oleh Rasulullah Salam. Seperti itu kalau kita tarik ke dalam agama. Ini saya punya sedikit puisi tentang pahlawan pendidikan. Bisa dibacakan sedikit ya? Jika dunia kita yang dulu kosong, tak dulu kau isi. Mungkin cuma tersedia warna hampa dan gelap. Tak sanggup apa-apa, tak sanggup kemana-mana. Tapi kini dunia kita penuh warna, dengan goresan-goresan juga kata. Yang dulu cuma menjadi mimpi, kini menjadi keluar bukan kembali mimpi. Itu sebab kau yang mengajarkan tentang warna yang indah, tentang garis yang harus dilukis, juga tentang kata yang harus dibaca. Terima kasih guruku dari hatiku untuk seluruh perjuangan pendidikan. Dengan pendidikanlah kita sanggup memperbaiki bangsa. Dengan pendidikanlah nasib kita sanggup dirubah. Apa yang tak barangkali kau jadikan mungkin, hanya ucapan terakhir dari mulutku. Semangat dan terus maju, guruku.